Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Husni, mahasiswa S2 Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi materi mengenai Learning and Performing. Materi ini diambil dari buku yang berjudul Foundation of Educational Technology, Integrative Approach, and Interdisciplinary Perspective, karya Michael J. Specter. Agar materi ini lebih mudah untuk dipahami, materi ini dibagi menjadi 3 segmen. Segmen yang pertama adalah intentional learning, segmen yang kedua adalah incidental learning, dan segmen yang ketiga adalah performing. Mari kita mulai untuk segmen yang pertama, yaitu intentional learning. Sebelum membahas intentional learning atau pembelajaran yang disengaja, kita harus tahu dulu nih, apa sih pembelajaran itu? Nah, di sini Michael J. Specter mendefinisikan pembelajaran sebagai perubahan dalam kemampuan, sikap, keyakinan, pengetahuan, dan atau keterampilan seseorang. Di sini kita lihat ada input, yaitu pembelajar, kemudian ada juga proses belajar, dan hasil yang melibatkan perubahan yang terjadi pada pembelajar. Nah, untuk memastikan bahwa perubahan telah terjadi, maka biasanya dilakukan evaluasi pembelajaran, yaitu berupa tes awal dan tes akhir. Ketika tes awal dan tes akhir mendapatkan hasil yang sama, nah itu artinya tidak ada perubahan yang terjadi pada si pembelajar. Atau dengan kata lain, pembelajar tersebut tidak mempelajari apapun pada proses belajar. Nah, proses belajar itu sendiri adalah konsep menyeluruh yang diantaranya melibatkan aspek kognitif maupun non-kognitif dari pembelajar yang dapat mempengaruhi dalam proses belajar, sehingga hal ini juga perlu diperhatikan agar pembelajar dapat mencapai tujuan pembelajaran. Nah, ada beberapa perbedaan penting yang berkaitan dengan pembelajaran, salah satunya berdasarkan situasi pembelajaran. Pembelajaran berdasarkan situasinya dibedakan menjadi dua, yaitu intentional learning atau pembelajaran yang disengaja dan incidental learning atau pembelajaran yang tidak disengaja. Situasi pembelajaran yang pertama adalah intentional learning. Pada intentional learning terdapat ciri khas yang membedakan dengan incidental learning, yaitu adanya ruang belajar atau ruang khusus yang digunakan untuk pembelajaran, seperti ruang kelas, tempat kerja, maupun ruang belajar virtual. Kemudian ciri berikutnya adalah terdapat komponen yang perlu direncanakan terlebih dahulu agar mendapatkan hasil yang maksimal. Komponen yang pertama adalah adanya tujuan pembelajaran. Pada intentional learning, pembelajaran dikatakan efektif jika tercapai tujuan pembelajaran. Tanpa tujuan yang jelas, pembelajaran akan menjadi kegiatan tanpa arah, tanpa fokus, dan menjadi tidak efektif. Kemudian yang kedua adalah aktivitas pembelajaran. Aktivitas pembelajaran ini menggambarkan proyeksi kegiatan yang dilakukan pembelajar dan kegiatan apa yang dilakukan pengajar dalam memfasilitasi pembelajar. Dalam aktivitas pembelajaran, perlu direncanakan bahan ajar, metode mengajar, media pengajaran, dan pengalaman belajar agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Kemudian yang terakhir adalah assessment. Terdapat dua jenis assessment, yaitu formative assessment dan summative assessment. Formative assessment digunakan untuk mengetahui posisi siswa dalam pembelajaran, kemana tujuan yang akan dicapai berikutnya, dan bagaimana jalan terbaik untuk mencapainya. Sedangkan summative assessment digunakan untuk membuktikan bahwa pembelajar sudah mencapai tujuan yang diharapkan. Demikian akhir dari segmen yang pertama, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya mengenai incidental learning. Salam multimedia.